Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, setelah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang turut serta taat terhadap sunnah-sunnahnya. Selanjutnya marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Jamaah Jumat yang berbahagia, tidak terasa hari ini kita sudah menginjak tanggal 17 Sya'ban. Artinya tinggal beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kemarin kita sudah melaksanakan dan menjemput nisfu Sya'ban. Sekarang bagaimana tinggal kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa kita mesti mempersiapkan diri? Para sahabat memberikan contoh kepada kita. Mereka itu 6 bulan sebelum Ramadan sudah siap-siap menyambut Ramadan. Dan tentunya kita tidak ada istilah terlambat sejak sekarang menyiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan agar lebih siap. Karena ini bulan bukan bulan sembarangan. Disebutnya bulan suci Ramadan. Sayyidus syukur di situ. Tuannya para bulan. Di dalamnya berbagai keutamaan. Maka mari kita persiapkan diri kita menyambut bulan suci Ramadan dengan pikiran yang jernih dan hati yang suci. Jamaah Jumat yang berbahagia, kenapa kita mesti mempersiapkan dengan pikiran yang jernih? Artinya kita berpikir positif tentang Ramadan. Agar tumbuh perasaan bahagia, bergembira ketika mau datang bulan suci Ramadan. Makanya kita lihat potret Ramadan dari sisi positif. Jadi jangan hanya sekedar melihat Ramadan itu mesti makan sahur, kita mesti saum, mesti taraweh, banyak hal-hal yang lain. Padahal di situ justru Allah sudah menyiapkan hidangan-hidangan yang luar biasa. Makanya yang mesti kita bangun dalam pikiran kita, Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan rahmat, kasih sayang Allah, bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan Allah, bulan itqu minan nar, dibebaskan dari api neraka. Di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan, dosa-dosa diampuni, termasuk pintu-pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, setan terbelenggu. Kalau kita melakukan amalan-amalan yang sunat, pahalanya sama dengan yang wajib di luar Ramadan. Kalau melakukan yang wajib akan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Bernapas saja itu sudah dinilai dengan tasbih. Tidur saja sudah dinilai dengan ibadah. Dan lain sebagainya. Maka dari itu kalau kita bangun dalam diri kita, dalam pikiran kita, positif thinking terhadap Ramadan, maka nanti otomatis kita akan merasa bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan.
Tapi kalau yang dibangun hal yang negatif, misalnya mesti mengeluarkan THR lah, mesti ini, mesti itu, artinya banyak kerumitan. Nah maka dari itu mari kita persiapkan dengan pikiran yang jernih. Lalu selanjutnya, hati yang suci, hati yang bersih. Nah tentu ini dapat kita upayakan sebelum datang Ramadan, mari kita berupaya untuk saling memaafkan di antara kita. Terutama bagi kita yang masih memiliki orang tua, minta maaf sama orang tua, sama mertua. Antara suami istri minta maaf, dengan anak-anak dan keluarga. Makanya kalau dalam tradisi orang-orang Sunda ada istilah munggahan, bunga manggih munggah. Sesungguhnya di situ bukan hanya sekedar makan-makan, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita berkumpul bersama dengan keluarga, dengan saudara untuk saling memaafkan. Justru sebelum Ramadan inilah kita berupaya untuk saling memaafkan. Bagaimana kalau orang tua kita, saudara kita sudah meninggal, kita berziarah ke makamnya sebelum Ramadan. Kita doakan mereka. Jadi begitu memasuki Ramadan sudah tidak ada lagi hal-hal yang mengganjal dalam diri kita. Karena sudah clear semuanya. Dan yang paling penting itu kita minta maaf kalau kita memang banyak kesalahan. Nah, selanjutnya mari kita persiapkan hal yang sifatnya lahiriah. Jadi mulai saat ini sudah dipersiapkan sehingga kita betul-betul serius mau menyambut Ramadan. Misalnya persiapan lahiriah itu adalah perlengkapan sholat, katakan. Kalau yang biasa pakai kain sarungnya, baju kokonya. Untuk keluarga diperhatikan anak-anaknya, termasuk juga mushaf Al-Qur'annya dan lain sebagainya. Bahkan kalau sebagian orang sudah punya bekal untuk Ramadan itu. Sehingga di bulan Ramadan betul-betul total dia tidak ada aktivitas-aktivitas duniawi tapi betul-betul untuk beribadah. Seperti saudara-saudara kita di sekitar Saudi itu bulan Ramadan digunakan untuk umroh. Mereka berlama-lama iktikaf di Masjidil Haram di Nabawi. Dan ketika meninggalkan urusan-urusan dunia mereka sudah punya bekal yang cukup. Itu lebih indah. Namun di kita terkadang bulan Ramadan bulan yang sangat sibuk-sibuknya untuk mengumpulkan sesuatu, persiapan lebaran dan lain sebagainya. Tapi itu pun tidak menjadi masalah. Yang terpenting adalah tidak mengganggu kekhusyuan kita dalam ibadah Ramadan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa ini persiapan-persiapan itu yang sifatnya nanti untuk ibadah kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu memanggil kita orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan kepada kalian as-syiyam. Syiyam itu di situ artinya al-imsak, menahan, atau sudah diterjemahkan dengan bahasa puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Nah, ini tujuan utamanya Allah memerintahkan kita saum di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Ada yang mengartikan supaya kalian bertakwa, ada juga yang mengartikan la'alla di situ artinya pasti kalian akan menjadi manusia takwa kalau ibadah saumnya benar. Nah, makanya untuk mengacu supaya ibadah kita saum itu benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, maka kita mesti mengkaji fikih tentang saum. Jadi jangan sampai kita masuki bulan Ramadan tapi ternyata saum kita biasa-biasa saja. Harus menjadi saum yang luar biasa. Menjadi saum yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jamaah Jumat yang berbahagia. Dari kata-kata panggilan itu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, yaitu harfun nida. Panggilan kekasih untuk kekasih. Jadi Allah memanggil kita sebagai orang yang beriman itu adalah dengan panggilan kasih sayangnya. Jadi orang-orang Arab kalau memanggil saudaranya yang dicintai, yang dikasih selalu diawali dengan kata-kata ya Aziz, ya Muhammad. Kita juga dipanggil dengan kasih sayangnya. Sebetulnya bagaimana sekarang kita merespon panggilan itu?
Karena sesungguhnya panggilan Allah bisa saja bukan hanya untuk melaksanakan saum, termasuk panggilan azan. Ketika muadzin mengumandangkan azannya, memang betul yang azan itu muadzin, tapi pada hakikatnya itu adalah panggilan kasih sayang Allah. Allah yang sudah memanggil kita. Allah yang sudah menyayangi kita. Sementara Allah itu yang maha segala-galanya. Dan kita adalah makhluk yang sangat membutuhkan Allah. Dalam surah Fatir, surah ke-35 ayat 15 Allah menyatakan, Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalian itu fakir kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan dialah Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Jadi fakir di situ artinya kalian itu membutuhkan Allah. Jadi jamaah sekalian harus kita pahami, yang butuh itu kita kepada Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita. Kita yang fakir. Makanya seorang ulama besar, Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Hikam, mengomentari ayat ini. Untuk memenuhi kebutuhan primer saja kita sangat membutuhkan Allah. Sandang, pangan, papan. Kita menggunakan pakaian, siapa yang bisa membuat pakaian sendiri? Semua baju kita berasal dari kain-kain, dari benang-benang, dari kapas. Siapa yang bisa menumbuhkan pohon kapas? Pangan, makanan, siapa yang bisa menciptakan beras satu butir saja? Menciptakan ikan, ayam yang kita makan, itu semuanya Allah. Termasuk papan, perumahan, siapa yang bisa menciptakan batu, pasir, itu Allah. Untuk memenuhi kebutuhan primer saja kita sangat membutuhkan Allah, apalagi yang lainnya. Termasuk kalau dikaitkan dengan Ramadan, kita ini butuh rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kita ini butuh maghfirah, ampunan Allah. Kita ini sangat membutuhkan itqu minan nar, dibebaskan dari api neraka. Dan Allah sudah menyediakan itu semua di bulan Ramadan. Lalu kita dipanggil sama Allah. Kita butuh, lalu Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Maka tentunya kalau bagi orang yang normal, dalam keseharian kita misalnya butuh sesuatu sama seseorang, lalu orang itu memanggil kita di tengah-tengah kita sedang butuh, tentunya kita harus merasa bahagia, kan logikanya seperti itu. Ya. Karena kita ini fakir, kita yang membutuhkan Allah. Makanya kalau kita memang masih butuh kepada Allah, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam, beliau adalah penulis kitab Hikam, beliau menulis buku yang lain, Istirahatkan Duniamu. Beliau mengomentari ayat ini, yang pertama, kita mesti sadar diri, sadar posisi, sadar situasi. Kita ini lemah. Sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, setinggi apapun ilmu kita, di hadapan Allah kita ini fakir. Makanya sadar diri, kita ini lemah, kita ini butuh. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Semakin kita sadar diri bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, semakin kita mengenal Allah yang maha segala-galanya. Yang kedua, kalau kita masih butuh sama Allah, ikhtiar yang optimal, bagaimana menggapai rahmat Allah, bagaimana menggapai maghfirah Allah, bagaimana menggapai itqu minan nar, ikhtiar. Tentu ikhtiar kita adalah berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dikaitkan dengan bulan Ramadan. Ramadan itu penuh dengan berbagai hidangan. Tapi apalah artinya Ramadan kalau kita sebagai makhluk Allah tidak melakukan apa-apa di bulan Ramadan, maka mesti ikhtiar untuk itu. Ikhtiar semaksimal mungkin meraih rahmat Allah itu. Dengan cara apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Caranya dengan saum, dengan sholat, dengan sedekah, banyak cara di situ. Yang ketiga, kalau kita masih membutuhkan Allah, maka beramalah dengan amalan-amalan yang bikin Allah lebih cinta kepada kita. Yang diajarkan Nabi misalnya sholat di awal waktu, tilawah Al-Quran, termasuk juga birrul walidain, hormat kepada kedua orang tua,
jihad fisabilillah, itu adalah amalan-amalan yang bikin Allah lebih cinta kepada kita. Yang keempat, kalau kita masih membutuhkan Allah, banyak bersyukur atas segala nikmat. Apa yang sudah Allah titipkan kepada kita, nikmati, syukuri. Jangan pernah mengecilkan nikmat Allah. Apalagi kita mengkufuri nikmat Allah. Dan yang kelima, banyak-banyak bermunajat, berdoa. Termasuk kita memohon kepada Allah, semoga kita disampaikan ke bulan Ramadan nanti. Makanya doa yang diajarkan Nabi, Allahumma salimna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Wassalim Ramadan lana, dan hantarkan Ramadan kepada kami. Wa tasallamahu mutaqabbala, dan kabulkanlah amal ibadah kami di bulan Ramadan. Jadi kita tetap memohon kepada Allah. Karena yang namanya umur tidak ada yang tahu, kita mohon kepada ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan dan hantarkan Ramadan kepada kami. Nah, jamaah Jumat yang berbahagia, kembali kepada yang tadi, karena kita butuh, lalu Allah memanggil kita, mari kita menyambut panggilan tersebut. Seperti ketika adzan dikumandangkan, kita ini butuh sama Allah, lalu Allah memanggil kita, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, mari menuju kesuksesan. Bukankah yang itu yang kita inginkan? Maka ketika ada panggilan adzan itu, segera penuhi panggilan itu, adalah panggilan Allah. Allah yang sangat kita butuhkan. Nah, di bulan Ramadan juga sama. Kita sangat membutuhkan berbagai hidangan yang Allah sudah siapkan. Maka dari itu mari kita sambut Ramadan dengan senang hati, dengan pikiran yang jernih, persiapan lahiriah, persiapan batiniah. Tinggal bagaimana nanti ketika sampai di bulan Ramadan, bagaimana kita berupaya mengisi Ramadan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai apa yang dikatakan Nabi kena kepada kita. Rubbasaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan saum, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya, tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak mendapatkan maghfirah, tidak mendapatkan itqu minan nar, tidak mendapatkan pelipat gandaan pahala, tidak diampuni dosa-dosanya. Ilal ju' wal atas, tapi dia hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Lalu bagaimana caranya supaya saum kita berbobot, bernilai? Maka bingkai saum kita dengan amalan-amalan yang lainnya yang diajarkan Nabi. Apa diantaranya? Yang pertama, makan sahur. Kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Betul, makan sahur itu kadang-kadang kita malas, ngantuk, tapi di situ penuh keberkahan. Di samping makan sahur apa? Wa yastaghfiruna bil ashar, beristighfar di waktu sahur, mohon ampun. Itu adalah sa'atul ijabah, saat doa diijabah, apalagi di bulan Ramadan. Jadi bagaimana kita berupaya di waktu sahur itu, di samping makan kita berupaya untuk memohon ampun kepada Allah. Dalam hadits qudsi Allah menyatakan, tiap-tiap malam aku turun ke langit dunia, terutama sepertiga malam akhir. Maka barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku ijabah, yang minta kepadaku akan aku beri, dan yang mohon ampun kepadaku akan aku ampuni dosa-dosanya. Sayang kalau pas waktu sahur kita hanya gunakan untuk nonton TV, hanya untuk nonton kuis, hanya untuk ngobrol. Kesempatan bagi kita taqarrub. Apalagi hiasi saum kita di bulan Ramadan nanti dengan sholat berjamaah. Mengikuti kajian-kajian, termasuk tilawah Al-Quran. Syukur-syukur kita bisa khatam semalam Ramadan, bahkan berulang-ulang. Dan jangan lupa di bulan Ramadan juga kesempatan bagi kita untuk menghiasi saum kita dengan memperbanyak sedekah. Minimal kita memberikan makanan, minuman bagi mereka yang sedang saum di waktu berbuka. Kita dapat pahala yang sama seperti yang saum tadi, tanpa mengurangi sedikit pun pahala kita. Kita juga disunahkan berbuka, dan ingat berbuka ini mesti biasa-biasa saja, artinya tidak berlebihan. Bahkan Nabi menganjurkan berbukalah dengan yang manis-manis. Maksud Nabi yang manis-manis itu yang paling bagus buka dengan kurma. 3 butir, 7 butir, kurma itu mengenyangkan tapi tidak bikin ngantuk.
Nah, karena kita di Indonesia yang manis diterjemahkan dengan makanan yang lain, tapi terkadang berlebihan. Akhirnya begitu waktu tarawih ngantuk. Kita juga sama di bulan Ramadan melaksanakan sholat sunat tarawih. Nah, artinya kalau saum kita dihiasi dengan berbagai amaliyah tadi, maka lengkaplah. Termasuk satu hal lagi, hati-hati. Jangan sampai kita ketika saum tapi kita masih berbuat dosa. Nah ini. Makanya Nabi mengingatkan, man lam yada qaulaz zur wal amalu bihi falaisa lillahi hajatun fima ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang kotor dan perbuatan yang keji, maka Allah tidak punya kepentingan sama sekali terhadap orang itu sekalipun dia meninggalkan makan dan minum. Apa kira-kira ucapan yang kotor itu? Dijelaskan oleh para ulama, al-kadzibu bohong, wal ghibatu gibah membicarakan aib orang lain, wan namimatu mengadu domba, wal yaminul ghamus sumpah palsu, wan najru bisyahwat melihat dengan syahwat. Berarti kalau seperti itu kita saum bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana kita menjaga lisan kita, menjaga mata kita, bagaimana menjaga hati kita. Nah inilah sekilas mengenai saum supaya saum kita berkualitas. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kita lebih siap lagi menyambut Ramadan dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang suci, persiapan lahiriah, batiniah termasuk apa yang mesti kita lakukan di bulan Ramadan supaya kita menjadi manusia-manusia takwa. Dan begitu keluar Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa noda dan dosa. Man soma Ramadana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang som di bulan Ramadan dasarnya iman, mengharap ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Semoga Allah mengantarkan kita ke bulan Ramadan dan semoga Allah mengantarkan Ramadan kepada kita dan kita bisa beribadah di dalamnya seoptimal mungkin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna ila ramadana wa sallim ramadana lana wa tasallamahu mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha. Sabnya mohon diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum